Sudahkah kamu dibaptis oleh Roh Kudus? Sebagai umat Katolik yang sudah dibaptis, kita bisa dengan yakin menjawab, "Ya, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus." Loh, bukannya kita dibaptis dengan air? Ya, pada saat pembaptisan, kepala kita disiram dengan air, lalu dahi kita diurapi dengan minyak, dan kita diberi lilin yang menyala. Air, urapan, dan api adalah 3 dari 8 lambang-lambang sakramental yang menandakan kehadiran Roh Kudus di dalam gereja. Artinya, pembaptisan dalam gereja Katolik bukan hanya sebuah pengakuan umum akan iman kepada Yesus, melainkan juga sebuah persatuan di dalam kematian Kristus dan kelahiran kembali ke dalam kehidupan yang berasal dari Bapa dan yang dianugerahkan kepada kita dalam Putra, dilanjutkan kepada kita atas cara yang sangat mendalam dan pribadi di dalam gereja melalui Roh Kudus. Jadi apa saja 8 lambang-lambang Roh Kudus? Yuk kita simak penjelasan yang tertera dalam Katekismus Gereja Katolik. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama, kita tumbuh dalam air ketuban. Maka air pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Salah satu lambang Roh Kudus adalah juga urapan dengan minyak, malahan sampai ia menjadi sinonim dengannya. Kristos berarti yang diurapi dengan Roh Allah. Dalam Perjanjian Lama sudah ada orang yang diurapi Tuhan, terutama Daud adalah seorang yang diurapi. Tetapi Yesus secara khusus adalah Dia yang diurapi Allah. Kodrat manusiawi yang Putra terima diurapi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, Yesus menjadi Kristus. Sementara air melambangkan kelahiran dan kesuburan kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh Kudus, api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus. Kedua lambang ini selalu berkaitan satu sama lain kalau Roh Kudus menampakkan diri. Sejak masa teofani Perjanjian Lama, awan baik yang gelap maupun yang cerah menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaannya yang adi kodrati. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materainya, dan di dalam Dia Bapa juga memeteraikan tanda miliknya atas kita. Gambaran materai menandakan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan dalam penerimaan sakramen pembaptisan, penguatan, dan tahbisan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberkati anak-anak kecil dengan meletakkan tangan ke atas mereka. Atas namanya, para rasul melakukan yang sama. Melalui peletakan tangan para rasul, Roh Kudus diberikan. Dalam epiklesi sakramentalnya, gereja mempertahankan tanda pencurahan Roh Kudus ini yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Sementara perintah Allah ditulis dengan jari Allah di atas loh-loh batu, surat Kristus yang ditulis oleh para rasul ditulis dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pada akhir air bah yang adalah lambang pembaptisan,
merpati yang diterbangkan oleh Nuh dari dalam bahtera kembali dengan sehelai daun segar di paruhnya sebagai tanda bahwa bumi sudah dapat didiami lagi. Waktu Kristus naik dari air pembaptisannya, Roh Kudus dalam rupa merpati turun atasnya dan berhenti di atasnya. Roh turun ke dalam hati mereka yang sudah dimurnikan oleh pembaptisan dan tinggal di dalamnya. Semoga katekesi singkat dalam video ini bisa membantu kita semua untuk semakin mengenal karya-karya Roh Kudus di dalam gereja dan di dalam kehidupan kita. Jika video ini bermanfaat untukmu, aku mohon bantuan teman-teman untuk menekan tombol like dan bagikan link video ini kepada saudara, sahabat, dan komunitasmu. Pastikan juga kamu sudah menekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan memberkati.